guys, kemarin itu kan ada viral di media sosial perihal Pak Cik Malaysia, sekalian kayaknya dia TikToker juga nih guys. Pak Cik ini meluapkan rasa kekecewaannya dengan insiden pembantu rumahnya yang membawa masuk dua lelaki ke dalam rumah tanpa sepengetahuannya gitu. TikToker ini melaporlah dia ke polis guys. Wajar sih dia melapor supaya pembantunya dapat hukuman yang setimpal dengan hukum yang berlaku di sana gitu. Tapi guys, perihal itu semua, kenapa netizen Malaysia membuli terus pembantu Indonesia? Padahal di situ kan ada dua orang, yang satu yang berasal dari Filipina dan yang satu lagi dari Indonesia. Kenapa orang Malaysia menyenggol terus orang Indonesia? Kalau tak suka sama orang Indonesia, bilang aja. Bilang sama Perdana Menterinya, jangan datangkan lagi yang dari Indonesia. Beres kan? Emang sih kalian lebih suka sama orang Bangladesh dan Filipina. Tapi lihat, kalian begitu antinya mendengar kata Indonesia. Yuk kita lihat video ini biar jelas kalian itu memang gak suka sama orang Indonesia kayaknya. Mentaliti dua orang bibik ni. Nah, dia sebagai orang yang diterima bekerja di sebuah rumah seorang doktor yang menyediakan permit, makan, gaji, tempat tinggal, layanan yang baik. Tapi malangnya, dua orang pembantu rumah daripada Indonesia ni membawa masuk dua lelaki Bangladesh ke dalam rumah yang mereka ni bekerja. Mereka tak sedar mereka hanya pekerja di situ dan tidak ada hak untuk bawa masuk orang lain. Dengarkan guys, Pak Cik ini bilang dua orang pembantu Indonesia ini membawa masuk dua orang lelaki Bangladesh katanya. Padahal di situ kan ada orang Filipina, tapi orang Filipinnya nggak disebut sama Pak Cik ini, malah bilang dua orang pembantu dari Indonesia. Astagfirullah. Kita lihat ini tanggapan dari Bang Cerita Riki gitu. Assalamualaikum, izin tempel videonya ya. Turut sedih dan prihatin terhadap apa yang menimpa keluarga Anda. Dengan alasan apapun kejadian tersebut seharusnya tidak Anda alami, katanya gitu. Ada sedikit keanehan sih dari peristiwa yang beredar saat ini. Mate-nya dua, ya kan? Ceritanya ada mate-nya dua nih, satu dari negara A, satu dari negara B. Laki-laki yang masuk dua juga, jadi maknanya 1 ditambah 1 sama dengan 2, satu orang 1 gitu ya. Tapi kenapa yang di blow up cuman yang A aja? Apakah ada masalah atau bagaimana? Nah ini yang harus saya pengen coba pahami gitu ya. Mungkin ada klarifikasi atau bagaimana, boleh. Karena nggak mungkin satu dua-duanya gitu. Mungkin nggak sih? Kayaknya nggak mungkin ya. Well, hopefully ada explanation about this. Karena kalau enggak, nanti kita akan merasa ada something gitu ya. Kenapa yang di-spill-nya cuma yang A-nya aja. Yang B, kenapa nggak pernah disentil gitu? Big question mark. Indonesia selalunya phone dipegang majikan, tiada off day, gaji minimum 1.500. Halo, Assalamualaikum dokter, salam kenal. Oke, saya ikut prihatin dengan kejadian yang menimpa keluarga Anda. Disclaimer, tidak bisa dibenarkan untuk alasan apapun kejadian itu dialami oleh keluarga Anda tercinta. Oke, kita akan bahas mengenai tadi beberapa poin kontrak kerja yang Anda bacakan, bahwa ada perbedaan kontrak kerja ataupun perjanjian kerja dari Made Filipina dari Indonesia. Well, actually, kalau Anda memang mengambil pekerja migran Indonesia sektor domestik dari agensi yang terdaftar, maka harusnya kontrak kerjanya sama dengan kontrak kerja yang akan saya bacakan ini. Karena tadi Anda bacakan, Anda spill poin-poinnya sangat berbeda dengan kontrak kerja kalau Anda memang betul mengambil pekerjanya dari agensi yang terdaftar. So, how to know agensi Anda terdaftar atau tidak? Anda boleh cek apakah nama agensi Anda itu terdaftar di website ini, sipermit.id. Kalau jawabannya iya, maka seharusnya kontrak kerja Anda ini seperti yang saya bacakan. Kita akan bacakan ya, poin ayat 1 kita skip aja karena itu mengenai biodata. Oke. Kalau dari sini saya bisa lihat kategori yang Anda ambil adalah kategori asisten rumah tangga atau maid child caretaker. Oke.
Kita akan bacakan ayat kedua ya. Hak dan kewajiban atau hak dan tanggung jawab PMID. PMID stand for Pekerja Migran Indonesia Domestik. Domestic means ART, maid lah ya. Oke. Saya akan bacakan ayat 2.5. Ini penting saya bacakan walaupun tidak ada spill. Yaitu, pekerja migran Indonesia domestik wajib menyimpan paspor dan dokumen pribadinya selama bekerja dengan pemberi kerja dan selama tinggal di Malaysia. Artinya, maid punya hak untuk menyimpan paspornya sendiri. Oke, let's keep that one. Kita ngomongin soal apakah betul maid Indonesia tidak ada hak untuk megang handphonenya. Let's read from here. Oke. Sebentar, karena banyak ya. Oke, di sini ada Anda bisa baca di kontrak kerja 2.7. PMID wajib memiliki hak untuk berkomunikasi dengan siapapun dan kapanpun di luar jam kerja melalui alat komunikasi apapun, termasuk diantaranya ponsel miliknya. Ponsel mean handphonenya dia. Jadi ini jelas ya, di kontrak kerja ini tertulis bahwa maid Indonesia memiliki hak untuk memegang handphonenya dan berkomunikasi kapanpun di luar jam kerja. Oke. Kemudian mengenai cuti ya, kita akan bacakan. Ada di ayat 2.13 ya, you can read. Karena kalau register pasti perjanjian kerjanya sama. PMID wajib memiliki hak atas hari libur sebagaimana diatur dalam butir 5 ayat 5.2 dari perjanjian kerja ini. Let's go to 5.2 yang tadi dimaksud ya. Apa sih bunyinya gitu ya. Here. Okay, let's go to 5.2. 5.2.1. PMID atau PMID wajib mendapatkan 1 hari libur setiap minggu. Jika PMID diminta oleh pemberi kerja untuk bekerja selama hari libur, pemberi kerja berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada PMID sejumlah RM86.55 per hari. Jadi jelas berbeda juga. Pekerja maid Indonesia pun punya hak cuti loh ya, seminggu 1 hari. Kalau tidak, ya harus dibayar, yaitu sebesar 86.55. How can kontrak kerja yang Anda baca dengan yang saya baca berbeda? So, mohon dicek lagi apakah betul dari registered agency atau tidak. Disclaimer, tujuan dari konten ini bukan membenarkan tindakan yang telah terjadi, tetapi hanya men-spill poin-poin yang tadi Anda bacakan sounds very different. And maybe, I don't know ya, if kalau misalkan dia diberi hak hari kerja libur, libur means dia boleh keluar ataupun do activity outside, maybe she can do her activity outside juga gitu ya. Any kind of activity. Begitu. But anyway, saya merasa menyesal dengan apa yang telah terjadi kepada keluarga Anda, dan saya harap semuanya berjalan dengan baik. Kalau perlu diproses secara hukum, proses secara hukum. And again, harusnya isi kontrak kerja Anda sama dengan isi kontrak kerja yang saya bacakan tadi. Kalau Anda benar mengambil Maid Indonesia sesuai dengan prosedur, yaitu melalui agensi yang terdaftar. Thank you. Terus ini kita lihat ada komentar, Pak Riki banyak juga majikan ambil maid dari agen abal-abal. Kalau agen resmi mahal katanya. Wow, iya ya, berbeda polisi yang dibaca dokter untuk maid Indo. Curiga agen ilegal atau maid Tupati katanya. Nah, kan aneh gitu. Aneh juga maid Filipin dia tahan, mungkin maid sah bisa diproses hukum. Tapi maid Indo langsung dikeluarkan, mungkin maid ilegal kalau dilaporkan bisa jadi bumerang pengguna pati katanya.
Setahu aku Med Filipin berani minta cuti daripada Indo karena kakak majikan aku punya Med Filipin tapi minggu cuti. Kita pikir katanya. Terus ini lagi guys, dari dulu ada saja masalah Med dari Med dokter saya ini. Tak percaya aku dengan Med ini katanya. Oh berarti dokter ini selalu ada masalah mengenai pembantunya gitu. Jadi kita curiga ya guys, nggak boleh curiga sih gitu. Apa yang disampaikan netizen ini perihal katanya nih, Pak Riki banyak juga majikan ambil Med dari agen abal-abal katanya. Kalau agen resmi mahal katanya guys. Jadi teman-teman bisa menyimpulkannya sendiri ya perihal ini semua. Apa yang disampaikan si Pak Cik yang berasal dari negara tetangga kita ini. Dan yang disampaikan Bang Riki Indonesia. Semoga ini pelajaran buat semuanya warga negara Indonesia yang bekerja di sana. Jangan macam-macam di negara orang gitu. Walaupun tak semua warga Indonesia berbuat seperti itu. Tapi orang negara tetangga kita ini berpikiran negatif terus tentang Indonesia. Mereka beraninya menghujat melalui kolom komentar doang. Tapi speak up kagak berani tuh. Yaudahlah, semoga kedua negara ini bisa adem ayem. Oke?